Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kekurangan energi kronis atau KEK. Next. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ainul Falbili Firdaus, kedua Naisha Almasani, dan ketiga Naila Fitri Wijayanti. Next. Untuk latar belakang yaitu kurang energi kronik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat kekurangan asupan energi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tubuh tidak dapat memperoleh jumlah kalori yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis secara optimal. KEK seringkali ditemukan pada anak-anak dan remaja, namun bisa juga memengaruhi orang dewasa, terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam akses makanan bergizi atau yang menderita kondisi medis tertentu. Kurang energi kronik dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang mengalami defisit kalori yang terus-menerus, menyebabkan penurunan berat badan dan gangguan pertumbuhan, serta penurunan daya tahan tubuh. KEK seringkali berkaitan dengan kekurangan mikronutrien yang diperlukan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Kondisi ini juga berhubungan dengan rendahnya massa otot dan penurunan fungsi sistem organ yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Next. Tujuan dari analisis ini untuk memahami berbagai aspek terkait KEK sebagai masalah kesehatan, baik dari segi penyebab, dampak, hingga solusi yang dapat diterapkan. Melalui analisis jurnal, diharapkan dapat menggali informasi yang lebih mendalam mengenai prevalensi, faktor risiko, serta hubungan KEK dengan penyakit tidak menular lainnya. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk memberikan dasar dalam merancang kebijakan dan intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi KEK dan pencegahan PTM terkait. Dengan demikian, analisis jurnal ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya penanggulangan KEK secara lebih komprehensif dan berbasis bukti. Next. Oh, yang population pada individu berbeda usia, dewasa, remaja, lansia di Ethiopia. Untuk intervensi, faktor-faktor status gizi, pola makan, aktivitas fisik, kondisi sosial ekonomi, dan akses perawatan kesehatan. Komparasi pengaruh prevalensi defisiensi energi kronis, outcome prevalensi defisiensi energi kronis, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan status gizi. Untuk timesnya bervariasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Naila. Baik, untuk selanjutnya adalah sintesis of evidence. Untuk jurnal pertama ini menyatakan bahwa jurnal ini mengkaji prevalensi dan faktor penentu kekurangan energi kronis atau KEK pada orang dewasa usia 18 sampai 59 tahun di negara Ethiopia. Penelitian menunjukkan bahwa KEK merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dengan faktor-faktor seperti status ekonomi, akses pangan, dan pola makan yang berkontribusi terhadap masalah ini. Penelitian ini menekankan perlunya intervensi yang berfokus pada peningkatan status gizi dan akses pangan. Next. Pada jurnal kedua, ini membahas hubungan antara citra tubuh, kesejahteraan, dan kekurangan energi kronis. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap citra tubuh dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan status gizi mereka. Ditekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah KEK, yang mempertimbangkan aspek mental dan sosial bukan hanya fisik. Next. Pada jurnal ketiga, menyebutkan bahwa penelitian ini mengidentifikasi prevalensi KEK dan faktor-faktor terkait di populasi lansia di Ethiopia. Hasil menunjukkan bahwa prevalensi KEK mencapai 17,6% dengan wanita, usia lanjut, ketidakamanan pangan, dan rendahnya skor keragaman diet sebagai faktor risiko utama. Jurnal ini menyoroti perlunya program intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan status gizi kelompok lansia, dengan fokus pada peningkatan pola makan dan kondisi ekonomis rumah tangga.
Baik, jadi outcome and measurement plan-nya jurnal satu yaitu prevalensi kronik energi defisiensi pada dewasa usia 18 sampai 59 tahun di Ethiopia dan faktor-faktor penentu yang berhubungan. Measurement plan-nya yaitu pengukuran hasil dan faktor yang terkait dengan chronic energy deficiency melibatkan berbagai alat ukur termasuk BMI, dietary recall, kuesioner sosial ekonomi, dan aktivitas fisik. Data ini dikumpulkan secara cross-seksional yang memberikan gambaran mengenai hubungan antara faktor-faktor penyebab CED di populasi dewasa Ethiopia. Jurnal kedua, outcome yaitu pengaruh kronik energi defisiensi terhadap citra tubuh dan kesejahteraan psikologis remaja di daerah urban dan rural. Measure plan-nya, pengukuran dilakukan menggunakan berbagai alat ukur yang valid, BMI, dietary recall, food frequency questionnaire untuk asupan gizi, dan MBS, RQ, serta GHQ atau POMS untuk citra tubuh dan kesejahteraan psikologis. Soal ketiga, outcome yaitu prevalensi chronic energy deficiency pada populasi lansia di Ethiopia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Measurement plan-nya yaitu pengukuran yang dilakukan dengan alat yang valid seperti BMI, dietary recall, IPEQ, dan kuesioner sosial ekonomi, serta pengumpulan riwayat kesejahteraan dan pemeriksaan klinis. Semua pengukuran ini dilakukan dalam satu titik waktu atau cross-sectional yang memberikan gambaran yang jelas tentang prevalensi CED dan faktor-faktor terkait pada populasi lansia di Ethiopia. Kemudian metode jurnal satu yaitu desain menggunakan teknik pengambilan sampel cluster bertingkat dan sampel analisis terdiri dari 9.280 orang dewasa berusia 18 sampai 59 tahun, uji C-square dan analisis regresi logistik multivariabel digunakan. Dan nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Implementasi analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari survei demografi dan kesehatan Ethiopia tahun 2016. Jurnal 2, desain ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan studi potong lintang yang dilakukan di Bandung dan Sumedang pada 387 remaja berusia 13 sampai 15 tahun. Implementasi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner citra tubuh dengan metode figurating scale atau VRS, foot recall, dan antropometri untuk mengukur lingkar lengan atas tengah. Jurnal 3 yaitu desainnya dalam analisis multivariat, semua variabel dengan nilai P kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Implementasi peserta penelitian direkrut dengan teknik sensus, analisis regresi logistik bivariat dan multivariat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kekurangan energi kronis. Semua variabel dengan nilai P kurang dari 0,2 dalam analisis bivariat dinyatakan signifikan dalam analisis multivariat. Court odds ratio atau COR dan edges odds ratio dihitung untuk menentukan kekuatan asosiasi. Kemudian findings jurnal 1 yaitu Kementerian Kesehatan dengan mitra lainnya harus secara ketat memantau dan mengevaluasi intervensi yang sedang diterapkan dan harus memberikan fokus pada laki-laki dewasa untuk mencegah kekurangan gizi. Zona 2 meningkatkan persepsi citra tubuh dan asupan nutrisi berkontribusi terhadap kejadian CED pada remaja. Zona 3 merancang dan mengimplementasikan program dan strategi untuk meningkatkan status gizi terutama dengan fokus pada populasi perempuan yang lebih tua dalam meningkatkan praktik diet dan ketahanan pangan. Kemudian implication jurnal 1 yaitu hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intervensi yang terintegrasi untuk mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan gizi dalam upaya mengurangi prevalensi CED di Ethiopia. Jurnal 2 menekankan perlunya pendekatan terpadu yang menggabungkan pendidikan gizi, dukungan psikososial, dan akses terhadap makanan sehat untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental remaja terutama yang mengalami CED. Soal 3 yaitu untuk mengatasi CED pada lansia perlu ada pendekatan yang terintegrasi
yang mencakup peningkatan akses gizi, dukungan kesehatan yang komprehensif, serta perhatian khusus terhadap faktor sosial ekonomi dan fisik yang mempengaruhi kesejahteraan lansia di Ethiopia. Kemudian conclusion yaitu CED merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Ethiopia dengan prevalensi yang tinggi di berbagai kelompok usia, terutama pada dewasa usia 18 sampai 59 tahun, remaja dan lansia. Jadi lebih besar yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti pendidikan rendah, pendapatan rendah, dan akses terbatas terhadap makanan bergizi. Pada remaja, CED terkait dengan pola makan yang tidak memadai dan tekanan sosial mengenai citra tubuh yang dapat memperburuk masalah psikososial seperti kecemasan dan depresi. Faktor-faktor seperti status pekerjaan, aktivitas fisik rendah, dan kondisi kesehatan buruk, terutama pada lansia dengan penyakit kronis, juga berperan penting dalam meningkatkan prevalensi CED. Dampak CED pada kesehatan sangat signifikan, termasuk peningkatan kerentanannya terhadap penyakit dan penurunan kualitas hidup. Pada lansia, CED meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi penyakit, sedangkan pada remaja, CED berdampak pada pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan mental mereka. Untuk mengatasi ED diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pendidikan gizi yang lebih kuat, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, dukungan psikososial bagi remaja terkait citra tubuh, serta promosi aktivitas fisik untuk lansia. Kebijakan yang mendukung ketahanan pangan serta peningkatan akses layanan kesehatan sangat penting untuk mengurangi prevalensi CED, terutama di daerah pedesaan. Faktor gender dan usia harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan intervensi dengan wanita dan lansia sebagai kelompok yang paling rentan terhadap CED. Ini merupakan referensi dari kelompok kami untuk materi ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.